Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bantulah kami. Roh Kudus, tuntunlah kami. Berikanlah kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali memperhatikan, kita membaca, kita melanjutkan pembahasan kita dari Mazmur 95. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hormatilah Tuhan dan Taatilah Dia. Saya rasa saudara ini masih sangat relevan sekali dengan kehidupan kita. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang yang mengaku diri Kristen, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan bahwa kehidupan yang menghormati dan mentaati Tuhan. Hanya luarnya saja yang nampak kelihatan Kristen, tetapi kehidupannya, kesaksiannya tidak menunjukkan bahwa dirinya ada seorang yang menghormati Tuhan dan mentaati Tuhan. Mari saudara kita melihat di dalam bagian yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga sampai dengan 5 berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan siapa Tuhan, siapa Allah, dan mengapa kita harus beribadah, memuji, memuliakan Dia. Pemazmur memberikan dua alasan yang sangat penting di dalam bagian ini. Yang pertama, mengapa kita harus beribadah, memuji, memuliakan Dia dan siapa Allah? Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar. Saudara, Dia adalah Allah yang besar dan Tuhan yang besar. Dalam terjemahan lain dikatakan Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang agung, Raja di atas semua Tuhan, Raja perkasa yang mengatasi segala dewa, Raja yang besar di atas segala ilah. Saudara, tidak ada pribadi satupun di dunia ini yang melebihi Tuhan dan Allah yang besar. Karena itu saudara, pemazmur mengajak setiap kita untuk hanya beribadah kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan Allah yang besar, Raja yang besar. Alasan yang kedua, mengapa kita harus memuji, memuliakan Dia, beribadah kepada Dia? Karena Dia adalah pencipta, penguasa, pengatur. Dia yang menguasai alam semesta. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengatur alam semesta ini. Dia mengatur siang dan malam. Dia yang mengatur kapan munculnya bintang-bintang, kapan munculnya bulan, kapan munculnya matahari. Dia mengatur semuanya. Dia mengatur musim di dalam dunia ini. Bahkan Dia yang menguasai kehidupan saudara dan kehidupan saya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat dan kelima, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan Tuhan Raja yang besar. Bahkan puncak-puncak gunung pun kepunyaan Dia. Bahkan laut Dia yang menjadikan. Daratan Dia yang membentuknya.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa Tuhan? Siapa Allah? Mengapa kita harus beribadah kepada Dia? Sangat jelas diungkapkan di dalam bagian ini. Karena Dia adalah Allah yang maha besar, Raja yang maha agung, Raja yang maha besar. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai alam semesta, yang menguasai semuanya ini. Sudah saya rasa dua alasan ini seharusnya sudah cukup untuk mendorong, menggerakkan kita untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Tetapi sangat disayangkan saudara, ada banyak orang-orang yang mengaku diri Kristen, tetapi mereka tidak sepenuhnya beribadah, memuji dan memuliakan Allah. Ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang percaya, tetapi imannya masih ngambang, tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, tetapi masih percaya kepada ilah-ilah yang lain, masih melakukan praktek-praktek yang lain, saudara. Dan saya percaya kalau firman Tuhan hari ini menegur saudara dan saya, mari kita bertobat. Mari kita hanya beribadah kepada Allah yang maha besar, kepada Raja yang besar, kepada pencipta langit dan bumi yang menguasai kehidupan kita. Di dalam bagian yang pertama kita sudah belajar, ajakan untuk hanya beribadah kepada Tuhan adalah sebuah panggilan, sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita datang kepada Dia. Dan alasan-alasan sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk lari dan tidak beribadah kepada Tuhan. Karena Dialah pencipta alam semesta. Karena Dialah yang menguasai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan melalui Mazmur 95 pada bagian pertama yang kedua menyadarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang seharusnya, yang seyogianya hanya beribadah kepada Engkau. Kami datang kepada Engkau dengan syukur karena kami meresponi ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang menguasai segalanya. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Engkaulah Allah yang agung, Raja yang besar. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini, melalui Mazmur 95 ini, kami kembali diingatkan kepada siapa kami harus menyembah dan beribadah. Hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan di dalam hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Untuk kami semakin setia beribadah kepada Tuhan, semakin setia memuji dan memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.